BDS. Bahas tontonan seru. Kalau nggak seru, Jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ayo. Namo Buddhaya. Oh, Balik lagi bersama kita di BTS. BTS. bahas tontonan. Seru. Tontonan apa? Tontonan aja udah. Ya kali ini kita mau ngebahas film tahun 2002. Film Apaan tuh? B. The Outfit Berarti Gangster satunya 1000 ya? 2000 kan 2. Iya benar. 2022. Jauh banget. Selalu begitu kayaknya. Bukan gua doang yang begitu. Dua dekade. 2 dekade. The Outfit. Absen dulu lah, Bing. Film ini didirector oleh Graham Moore. Budgetnya lumayan murah ya, karena filmnya di situ-situ aja. Iya. Satu spot. Cuman 5 juta dolar. Iya. Ya kalau misalkan dirupiahin sekitar 75 juta miliar. Termasuk murah itu. 75 juta miliar gimana itu? 75 juta 75 miliar rupiah. Bukan 75 juta miliar ya. Gimana tuh hitungannya? Kok bisa tetap hitungannya miliaran ya? Ya karena kan, Kan cuma ngontrak satu rumah doang. Itu paling dikontrak enggak dibeli. bayar artisnya yang mahal. iya. Artisnya siapa? Coba Aktornya. disebutin dulu. Kayak misalkan Daniel Bryan doang yang mahal itu kata gua. Zuida anjing. Iya sih dia. ya Suidat, terus Mark Rylance, terus Dylan O'Brien, Johnny Flynn, Simon Russell, Nicky Umak, ke Alan Mehdizadeh. Apaan sih lu? Mehdizadeh benar, Alan Iya, Mehdizadeh. Oke. Ya pokoknya di sini aktornya cuman 14 orang. Iya, itu pun gabung membantu. Udah gabung sama pemeran Iya. pembantu. Iya. Karena emang sedih. Kalau utamanya paling cuma 3 apa 4 sih? 4 paling kan? si Johnny Flynn, terus si Zuidat, terus si siapa yang detailernya, yang Ya, penjahit. Mark Rylance-nya. Iya. Perempuan tuh anaknya apa? Sama si Daniel O'Brien yang ditembak mati. Iya. Iya. Udah itu doang sama babenya. Ketua mafianya ya. Iya ketua 5 doang. Sebenarnya itu mafia ecek-ecek gitu sebenarnya. Irlandia, Irish. Oh iya. Aris, Mak. iya. Sempat di tahun 50-an tuh sempat megang di Amerika Irish tuh. Nih kan Dan- saingannya sama Sicilia. Iya, dan si siapa si apa? Penjahitnya ini, Leonard Burling, ya dia kan memang mantan dan apa? Sedang melarikan diri kan dari Inggris. bukan melarikan diri sebenarnya. Film ini adalah, ntar dulu kita kasih tahu, ini film ini menampilkan Dia sebuah sambil nonton bola dia. Kan gue dengerin lu, entar gue ngomong. menampilkan sebuah film tentang seorang penjahit yang tapi itu dikasih tempat sama salah satu mafia di daerah itu gitu kan. Kepala geng. Kepala geng ya, gangster apa mafia? Gangster. Anggaplah kepala geng. Sama si siapa babenya. Roy. Iya. Yor. Pak Roy, pokoknya di wilayah itu diketuai geng oleh Pak Roy. Jadi panggilannya Ngapior doi. Pior. Pior. Nah tapi di perjalanan waktu si tukang jahit ini ternyata memiliki latar belakang yang sama kayak gitu. Dunia. Sama kayak mafianya. Lekat deh dengan dunia gangster. Film ini berdurasi 1 jam 40 menit kalau nggak salah. 40 Ah. menit, sekitar 40 menit ke atas atau Normal lah ya. normal lah gitu. Enggak kayak Avatar sama Lord of the Ring. Aduh, tau nggak film PKI? 3 jam 4 jam. Ya menurut gua film ini perlahan tapi pasti gitu. Anjay. Semakin meningkat gitu konfliknya gitu. Dan ini adalah konflik psikologis ya, gitu. Psikologis si penonton tuh dimainkan, Gimana nggak main tuh film cuma di situ doang itunya latarnya. Ya kalau nggak dibikin begitu ya bakal bosen gitu, orang penonton tuh bakal bosen kalau misalkan. Dan ini selalu diciptakan terus sama si Burlingnya ini sendiri gitu kan. Ya, plot twistnya banyak. Selalu. Multi plot twist. Tapi Plot twist di belakang-belakangnya tuh kayak kurang. ngos-ngosan deh jadinya. yang tapi- mana tapi yang kurang Di dia akhir-akhir. anggota mafia ternyata. Iya gitu, kayak jadi Gua terpaksa dia harus gua giniin nih, kalau nggak gua giniin filmnya jadi nggak jadi pecah gitu. kalau gue malah bicaranya bukan pecah nggak pecah sih, justru dia bukan mafia pun menurut gue udah pecah ya. Tapi
yang ngebuat itu semua make sense adalah ternyata dia mafia, makanya bisa bikin skenario itu semua gitu loh. Penjahit coy, tahu apa dia soal dunia mafia, kan istilah kata gitu kan, ternyata dia adalah mafia, makanya bisa bikin skenario yang multi cerita lah. Iya kan, Ya, ceritanya dia banyak, mungkin ngarang aja udah. karena kepalang dia dianggap tua, polos, terus tahu ya cuma jahit doang kali. Jadi Iya. tiap gerak-gerik dia omongan dia dipercaya aja sama orang gitu. Iya, Betul. orang Iya kan? namanya udah tua bangka apa Iya. iya sih gitu dia Dia- punya kemampuan, Kang Iya, Jahit Kang lagi. Jahit ya kan. Tapi kan dia selalu ketika ditanya sama si Richie, Cici. lu siapa sih gitu kan? Lu tukang jahit gitu kan? Enggak, gua Kang Potong. Ya. Kenapa? Sama Kang Cutters. Potong? Nah, itu Iya, Bukan Taylor. sebenarnya itu kayak sebuah apa ya? Jadi dia ngasih tahu gue sebenarnya ini tukang potong gitu loh gitu. Dia tukang jagal maksud lo? Iya, Hah? tukang jagal. Bukan Taylor. Bukan. Dia sebenarnya ngasih tahu, dia jujur apa adanya, dia nggak pernah bohong sebenarnya sama Iya. orang. Tapi bahasanya cutter, bukan jagal apa bahasa Inggrisnya lagi ya? Bucer. Bucar, bukan bucar dia ngomongnya, sama cutter. Bucar, buceri. Ya goblok kok jadi bucer. Tolol. Sekarang Kenapa jadi Isardas sama buceri? Isardas. Anjing. Kenapa nyambungnya jadi ke situ? Pasar baru situ tuh. Iya gitu. Ya keren sih. Kalau gue sih keunggulan film ini hanya di plot twistnya aja. Ya plot twistnya emang banyak. Dalam segi latar, gue bete banget gue film kayak gini bener deh. Iya, lu bete ya? Bete gue film kayak Lu gini. bete? Bete. Gue seneng malah. Karena di otak gue tuh nggak lepas situ-situ aja, dan objeknya kurang menarik di mata gue. Lu kalau di situ aja kalau perempuan cantik nggak masalah. Zuidat kurang cantik emang. Enggak, di film itu kurang menurut gue. Emang sih. Emang Enggak, sih. Enggak, Gua karena setuju kalau itu. ditampilkan sederhana karena dia kan Iya. hanya penunggu apa resepsionis. resepsionis. Dan itu dia dari awal sampai habis kan. Iya. Di situ di Gitu dalam aja. di dalam apa dalam tempat penjahit antara Iya. ruang tamu atau ruang dia bekerja Kan atau ada ruang common roomnya dia itu Iya. ruang istirahat. Tiga Nah. area itu. Area keempat adalah halaman depan iya. yang terakhir diliatin. Yang pasti dia mati ya. Yang pas dia keluar ke tempat jahit yang dibakar tuh. Iya, yang dibakar ya. Iya, itu doang tuh. Latar keempat. Gue bertanya-tanya, dia kan punya latar belakang perang sebagai tentara ya, perang kan ya. Mm-mm. Terus Militer dia lah. jago ngejahit luka tuh. Apa Iya. jangan-jangan dia dulu Medik. Medik ya? bisa jadi. Tapi Bisa. kenapa dia punya kemampuan spy ya, kayak dia tuh Mata-mata. seorang mata-mata yang jago. Kalau udah berkelit. masuk ke gangster tuh udah alamiah nggak sih? Lu jago berkelit, lu jago cinam, jago apa? Dunianya memaksa lo Emang untuk, dunia lu bahasa untuk kayak begitu ya. Jadi Karena lo kan learning by doing. iya, karena kan apapun yang dia lakukan, termasuk dari Inggris berlayar ke Amerika, kehidupan yang baru itu kan cuma survive temanya dia. Iya, dari Iya. temanya Iya, si yang dia babe-babe, si iya yang penjahit. dia lakuin, mau dia bohongin ini, bohongin itu, nyeting ini, nyeting itu, nyantuk tuh survive, itu bertahan hidup. Tapi kalau yang terakhir di sini kan dia nyetingnya bukan buat dia, nyetingnya buat si cewek ini Tadi awalnya Ya karena dia udah terlanjur ibaratnya sama ini cewek. harus putar otak lagi. Iya. Iya, jadi Gue udah aman nih, dia belum nih. Iya. iya, Cara konfliknya gitu. di situ. Ya pertamanya kan konfliknya di dia sendiri kan, terus tiba-tiba si cewek itu datang atau Enggak, Dia pacaran. Karena si cewek itu pacarnya Richie Iya, dan, pacarnya Richie. dan dia tahu bahwa dunia mafia itu kan busuk. gelap, ya kan. Nah, dia terlalu khawatir nih sama cewek ini. Sama si siapa sih nama ceweknya tuh? Mabel. Nah, Mabel dia terlalu khawatir. Makanya ketika dia yang ada kesempatan ada peluang itu diambil kesempatannya langsung, dibikinlah Iya. cerita-cerita ya kan. Hmm. Segala macem Itu sebenarnya cerita di film ini tuh kayak ketika dia terpojok sama situasi gitu kan. Akhirnya ya gimana caranya dia Siasat. siasat gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang ya maksudnya dia kenal, dia udah dianggap anak gitu ya, mau nggak mau dia harus nyelamatin, dibikin siasat lagi. dibikin set lagi itu makanya plot twistnya di situ karena ceritanya maksud gue berdasarkan cerita karangan si penjahit. Iya, si ini. penjahit. Jadi makanya anjing ternyata begitu ada tokoh baru masuk ke dalam konflik dirubah lagi ceritanya. Tokoh baru masuk konflik dirubah lagi ceritanya. Iya, angle dia. Angle dia jadinya angle si penjahit. Terus si siapa tuh anak buahnya Pak Roy, Francis,
yang nembak si ini Pak Richie. Aro ya. Richie. Nah itu tuh dia bikin plot twist juga di situ tuh. Maksudnya sama-sama perang psikologis Iya, tuh. dia main aman Iya, juga cyber. lah. Oh, gimana Sama si gua Cyborg. aman gitu kan nih, kalau bisa nih orang nggak gimana udah perang di situ tuh sebenarnya. Jadi dua tokoh ini tuh sebenarnya peran penting dalam film ini. Ya kan bermula dari mereka baku tembak. Gila tuh anak-anaknya bos gila. Yang satu kan anak Iya. pungut, yang satu anak kandung. Nah, gua di situ tuh berpikir kalau misalkan si Richie ini kan udah ditembak masukin kotak terus darahnya netes ke bawah Iya. tuh. Iya. Tapi kan nggak terlalu banyak ya. Bukan masalah nggak terlalu banyak. Gua berpikir bahwa itu akan ketahuan pada akhirnya. Sama, Iya. gue juga. Iya sama. Ternyata nggak ada gunanya. Gak ada anjir. Ternyata cuma bikin hiasan. deg-degan doang. Iya, Iya, bikin footage iya. doang anjir. Gue bilang nih ketahuan dong di netes kan Iya. yang udah begitu ya. Nah. Atau kagak ada ngaruhnya. Anjir gue bilang Bikin bangke. frustasi Iya. penonton doang banget. Bikin nebak-nebak doang nih, berarti ketahuannya gara-gara darah nih. Bangsa. Soalnya gak ketahuan sama sekali Iya. anjing. Soalnya itu anaknya mafia kan, maksudnya emang dia lagi dicari-cari kan sama bapaknya. Iya, sama babenya. Terus pas babenya datang bilangnya speaker lagi keluar kayak. Lagi Lo ngejar si keluar nggak temenin. Iya. Lu keluar Nggak di bulan kawal. Desember Nggak pakai Ya, nggak pakai jaket. jaket. Nah, tapi Masuk akal nggak tuh? itu emang babenya keren sih. Gue suka tuh pas cerita si penjahit sama si babenya bos mafia ini cerita bertukar cerita lah ya. Ini Iya. gua gunting gua nih udah pengalamannya ya kan. Set, terakhir dikasih senjata set ya kan. Nih senjata gua udah banyak ngebunuh, gua banyak membangun melalui senjata ini. Ditanya terus maksud lu cerita kayak gini apa? Lu bayangin gak sih anak gua keluar di bulan Desember itu jaketnya Itu di gua. sini. Iya kan anjing. Itu pengalaman tuh yang ngomong berarti babenya Iyalah. tuh ya. Sekarang lu jujur di mana anak gue anjir. Udah gitu Itu keren. di setting lagi sama si penjahitnya kalau ditemuin ternyata di daerah mana gitu. Sebenarnya penjahit ini udah mau Ngomong. ngomong, Iya, iya. tapi si Prancis Prancis masuk. masuk. Iya, iya. Ya Iya, iya. kan? Yes, masuk. Lah itu konfliknya jadi set dia langsung anjing gue harus muter otak nih kan. Sat. Dirubah Masuk lagi. bawa mabel kan? Bawa Iya, mebel. Iya, bawa Mebel, mebel. iya. Bawa Jadi, mebel. Anjing langsung. Sambil ada gesur mau ngancem gitu kan. Nih kalau Iya. lo ngomong gue tembak nih. Mebelnya ya kan? Iya. Iya, iya iyalah. Pasti Orang dokam langsung- lagi lah. Ditodong. Langsung berubah cerita tuh tadi udah mau ngomong langsung berubah cerita. Ya akhirnya buat siapa bapaknya si Roy ini cabut kan akhirnya kan. Iya, dibilang Cabut. ada di ini Itu nih. balik lagi. Ada di La Fontaine. Ada di La Fontaine ya kan, ada di La Fontaine. Disamperin taunya baku tembak mati semua. Lebih epic lagi tuh ketika La Fontaine datang sama bodyguardnya. Terus sebelum La Fontaine datang kan bikin skenario dulu tuh Iya. sama si Francis. Sama Francis. si Mabel sama Francis. Sama Francis. Iya, bertiga tuh dia. bertiga. Lu ngumpet, gua ngumpet gitu. Si Francis kan gua ngumpet ntar kalau misalnya ini gini. Mm-mm. Ternyata membelot kan si burlingnya. Iya, double agent, double agent Anjing. dijual taunya Iya. goblok. Terus ketika si Francisnya keluar udah nodongin, terus dengan tenangnya Burling ngomong, tenang itu pistol udah Udah kosongin. gue kosongin, taunya Ditengok. bohong, ditengok ya kan sedar. Anjir. Tapi maksud gue itulah kalau dia bukan mafia ya gue rasa dia nggak bakal bisa Iya. sebikin cerita sekompleks itu ya. Makanya pas terakhir gue tuh mafia, makanya gue bisa bikin yang kayak gini. Iya. Penguatan karakternya dia ternyata di belakang kan, pengalamannya dia yang ngebuat dia bisa ngarang cerita segitu banyaknya dan segitu kayaknya sampai bos-bosnya pada percaya. Iya, maksudnya plot twist yang dibikin di sini orang-orang ngeliatnya lo udah tubir tembak-tembakan numpang di rumah orang ya kan, numpang di toko orang. Nggak taunya yang anjingnya emang dia lebih mafia ketimbang yang mati di situ. Daripada yang mati. Iya, pengalamannya Goks. lebih Yang lebih tinggi. awalnya kita agak iba ya nih orang penjahit. udah mau usaha bener. Iya. Sopan. Iya, mukanya melas Tempatnya ya kan. tapi tempatnya dipakai berbuat jahat. Iya, Buat komunikasi ya kan. sarang gangster ya kan. Sarang gangster. Ternyata dia membuat apa? Dia gangsternya juga ya, mantan gangster. The outfit itu ternyata dia sendiri yang bikin. Enggak di outfit. Tapi emang The outfit itu ada gitu. The outfit itu ada. Cuman surat-surat the outfit yang masuk ke box itu Iya, dia yang buat. dia yang semua. buat, iya dia yang buat. iya, Pengkhianat. sebenarnya dia sendiri kan yang ngidein itu kan. Iya, yang ngebentuk Iya. si ininya. Padahal kan si
Burling itu udah ngaku sama si siapa yang ditembak? Dia Iya si Gua Ricci, ini. si Ricci. Gua tikusnya. Gue tukang adunya gue. Cuman bercanda karena lo orang tua, lo nggak mungkin lo begitu. Nggak kelihatan backgroundnya. Ingat tuh dia yang siasatin tuh Ya, tapi itu asli film tensi cywarnya Tinggi. tinggi banget anjir. Di tempatnya gitu-gitu doang, tapi anjir nih isinya saling ini ya nih, saling gencet-gencetan nih anjir. Emang di tahun itu momen itu emang kayak gitu tay. Jalan di Amerika tuh digambarinnya kayak begitu. Ya udah, enggak maksud gue di tempat itu mereka semua pada saling ngancem gitu Ya, loh. Di posisi momen itu ya. Dia di momen itu semuanya saling ngancem, saling apa gitu loh, saling Iya. cywar, saling adu unjuk kekuatan. Makanya nih gitu, pas gitu. film nih rekomendasi dari lu, emang lu pas cocok sama begal-begal sama orang kayak begitu. Yang serba ngegas, serba nembak. Kagak lah gue mah baik. Tapi buat gua sutradara si ini siapa? James Moore lagi. Graham Moore. Grammar. Buat gua cakep banget sih ngemas ini film karena dia apa ya, nggak terlalu banyak bacot ketika nembak orang gitu, nggak terlalu banyak hahaha. Ya enggak main-mainnya lah. Cywar, dar. Iya, Ya tipikal Iris begitulah. Beda kalau sama Vitali misalnya ngomong mulu kan. Gitu mulu kalau Itali. Negosiasinya panjang ya. Kalau Iris mah enggak pakai. Negosiasinya panjang kalau Itali. Iris keras langsung dar selesai. Tapi La Fontana Prancis berarti ya. Prancis. Ya, jadi gua sedikit gue pikir tuh bercanda ketika si Mabel nelpon si La Fontaine. Gue pikir bercanda kayak cuma buat mancing si Gimik. Ngapior, Iya. gimmick buat Ngapior. Ngapior biar keluar gitu kan. Dari situ baru dia bisa bikin nyusun strategi sama si Francis kan. Ternyata beneran ditelepon ya. Iya. Gue pikir itu bercanda, tanya beneran baku tembak. Nah kerennya lagi, ya memang dia tikus beneran gitu ternyata kan, rate-nya beneran gue yang ngadu gitu loh. Gue pikir dia bercanda ngomong gitu, beneran bercanda. Ya, ternyata Mabel kan juga brengsek. Ya kan Gua nggak tahu dia punya latar belakang kayaknya sebagai, enggak, tapi dia si kayak agen ganda deh si Mabel ini. gue gak ngerti tuh perannya Mabel, tiba-tiba dia tahu nomor teleponnya La Fonte, La Guardian. Bikin spaghetti lu. Salah. Dia tahu nomor teleponnya La Guardian ya kan. Terus begitu diajak cepat banget nyambung, begitu dibikin skema sama si siapa ya? Penjahit. Coba lu bayangin kalau si Ngapior sama komputernya pada mati, siapa yang jadi pimpinan ini? Oh iya, langsung set skemanya. Francis. Iya. Langsung pada nyambung, dia cepat banget nyambung kayak gitu. Ceritanya Francis tuh bingung siapa ya, ya terus sama si siapa tukang jahitnya ya lu. Iya, lu kan tangan kanan nih udah. Iya. Lu yang nguasain. Iya, nguasain. Diangkat-angkat lah ya. Diangkat-angkat. Langsung aja. Cuman itu tadi gue pikir nih berarti si Mabel nih memang sama, artinya dia berdua sudah kerja sama ya. Oh, Dia mengetahui bahwa si ini adalah tikusnya si La Guardian. kalau nggak salah Leonard Burling ini sudah tahu kalau menyebutkan si Mabel ini adalah agen FBI kalau nggak salah. Iya, Tapi sempat sih gue baca gue. agen lepas cuman ya. Oh iya. Agen lepas. Freelance lah. Freelance. Jadi dia cuman apa kalau bahasa sininya? Magang. Bukan. kalau- Intel. Apaan Intel? Bukan bawahan Cepu Intel. cepu FBI. Iya, cepu FBI. Karena dia kan punya keinginan, gua nggak mau kerja di sini lagi, gua mau jalan-jalan ke Perancis, gua mau tinggal di Perancis. Iya. Yoi, aha. Gimana caranya gua dapetin duit yang gede, banyak? Kerja multi job. Ya sebenarnya jadi resepsionis ini cuman jadi ini aja, cuman jadi Ya termasuk macarin si itu Ricci. Iya. Anak gangster. Betul loncatan ya. Iya, dia tahu tempat jahit ini adalah sarang gangster gitu. Ya dia pura-pura jadi resepsionis aja. Mau disuruh jadi apa juga mau dia. Ya, karena tugasnya dia nyepu. Yang penting di situ. Iya. Nah akhirnya si tukang jahit ini Burling ini tahu, ya udah kita kerja sama gitu kan. Ya kira itu langsung nelpon La Guardian lah, datang pula lagi si ketuanya kan yang cewek tuh. La Fontaine. La Guardian. Yang cewek namanya La Fontaine. Iya itu, makanya gue nyebutnya La Fontaine. Maksud gue si cewek itu La Fontaine. Nama gengnya La Guardian ya. La Fontaine kan. Bukan Iya. La Fonte. Iya La salah Fontaine. gue. Iya salah gue. Salah. Abis sama coba pakai la-laan segala. Kayak gitu kan. Set datang beneran bawa anak buah 2 sial. Bosnya nih beneran yang datang. Baku tembak. Emang itu sih kalau di
Ini kan di settingnya tahun 50 60-an ya. Iya 50. 56. Iya, emang tahun segitu emang lagi apa ya? Sebenarnya kejayaan Mafia Sicilia, Irish. Sicilia Irish ini udah mau masa akhir tahun Iya. 50-an tahun 50-an sampai Iya. 60. Karena kalau di tahun 60-an itu Amerika udah fokus ke perang dingin. Ya, sebenarnya 1930-an tuh Itu. yang lagi jaya-jayanya. Pas lagi di mana fase orang-orang Eropa itu masuk ke Amerika untuk yang dianggap benua baru. Iya. Jadi Iya, makanya masing-masing ngebentuk Iya, untuk mafia nih, mafia Inggris ini mafia Irish, ini mafia Prancis. mafia Itali. Itali. Dan singgungannya emang kayak gitu di Amerika dulu udah. Tapi sekarang juga masih ada sebenarnya, cuman nggak terlalu berasa kayak dulu. Bukan masih ada lebih gede dan akhirnya menjadi penggerak ekonomi Iya, negara kalau- Amerika kalau kalau- sekarang akhirnya. Iya, bentuknya beda kayak dulu, udah gerakannya lebih halus lah maksudnya. Iya, kalau si mafia tadi ini dia bentuknya udah jadi apa? Udah jadi ibaratnya apa ya? Dalam tanda kutip cukong yang ngatur ekonomi saja lah di daerah masing-masing, entah apa tuh bisnisnya. Iya. Daerah ini apa bisnisnya, ya memang mafia siapa gitu. Iya, sama kayak di sini lah. Cukong-cukong Iya, kan udah kelihatan. oligarki. Iya, oligarkinya kan udah kelihatan. Di sini juga sama ya. Di sana juga sama gitu sih mafia. Jangan kita nggak menyebut di sini ya. Dekat banget soalnya, Bos. Pokoknya Wakanda itu belajar di sana. Iya, iya. Iya, kayak gitulah kehidupan. Arahnya kan Wakanda itu lebih mau arah kayak dulu gitu. Oligarki nanti bakal kayak gitu. Iya. Kok jadi ke situ ya? Gue bilang udah jangan nyebut yang di sini karena dekat banget. Lu malah bilang Wakanda Tapi juga. emang di Amerika itu sekarang yang kayak gini-gini sebenarnya masih ada, masih kental. Kalau di zaman film ini kan udah jelas ya, ibaratnya persenggolan wilayah kan, Iya. cuan-cuan kan, ini cuan gue nih, daerah gue nih gitu. Iya. Kalau sekarang udah enggak kayak gitu lagi. Cuman yang dimainin warna kulit sama ras di Amerika yang masih. Ya, apartheid. Ya, warna kulit kuning, hitam, coklat. Ya kan udah dimobilisasi kalau sekarang. Iya, bener. Mafia aja udah dia ngatur. Iya diatur gitu. Nih lo jatah lo bagian persenjataan, terus minuman, kasino, tempat biar, judi. biar nggak perang, coy. Kalau nggak Iya, diatur udah. ntar baku tembak mulu. Jatah-jatahan aja udah Iya, sekarang iya. gitu. Yang penting lu setor ke gua, ke negara Nah, gitu. Iya. Oke, lanjut. Jadi Ya gimana gitu. nih? Jadi kalau di sini kan ibaratnya kalau di sana dari apa perkembangan dari tahun segitu sampai sekarang kan di pemerintahnya udah melek nih. Nih kalau gue diamin terus nih. Kalau gue diamin terus caur nih. Banyak ribut segala macem, mending gua atur aja semua, ya kan? Iya, bagi-bagi jatah. Iya, bagi-bagi roti. Iya. Iya, bagi-bagi roti lah. Iya, makanya Amerika patah cuma dua, Republik sama Amerika, sama Demokrat. Demokrat. Ya mau siapa di bawahnya di balik itu yang berebutan banyak gitu ya nggak masalah gitu. Yang penting Yang gua penting- dapet. Kuenya tetap rata. Yang penting kuenya tetap rata, Nah. negara gua tetap jalan. Nah, Betul, udah. Perang ideologi biar perang ideologi, yang penting perang Iya. duit tetap jalan kan, tetap Iya. nyetor ya enggak. Ya ini mungkin adalah contoh tempat jahit ini adalah contoh kecil, lingkup kecil gitu, sebuah sentilan kecil gitu buat bahwa zaman segi mafia tuh begini caranya gitu. Ini tuh sebenarnya sebuah hal intrik-intrik yang disederhanakan dalam arti kata disempitkan gitu. Satu wilayah adalah area toko Kang Jahit. Toko Kang Jahit. kalau di sini mungkin ini kali ya, warkop kali ya. Cah, warkop mah terlalu ini banget, warkop anjir. Terlalu terbuka banget Buka. warkop. Warkop Aipan mafia yang ngumpul loh. Ya kan lu pada yang ngumpul. Iya. Selingan. Tapi di siapa? Gua demen banget emang kalau lo nonton film apa ya? The Irishman ya. Ya, Itu tahu filmnya si Robert De Niro. Anjing panjang banget itu. Iya itu juga. Enggak maksudnya itu 4 jam cuy. Robert De Niro. Oh, Irishman ya. mau ngebahas. Mau gua. Ngepanjang capek itu. Tapi keren film itu. The iya enggak Irishman. maksud gua Irish ya kayak begitu udah. Iya. Orangnya udah. Orangnya tebal-tebal banget lagi muka-mukanya. Ya. Itu ibarat kan di wilayah Inggris kan deh ya. Iya, Inggris. Inggris utara deh ya. Utara. Iya. Itu ibaratnya Bataknya kali ya. Cakatap anjir. Lah, kenceng-kenceng Bukan, ngomongnya cuy. Ambonnya. Ambon ya. Ambon. Ambon. Kenceng keras banget itu. Kenceng Bude. Ambon apa Batak sih? Ambon. Ya, Ambon nih. Apa Bima? Apa? Bima.
Oh sama kencangnya itu. Iya, Bima kenceng tuh. Heeh. Kang Jagal dari Bima banyak coy. Dia kan sapi. Nah penokohan si Burling ini memang di awal itu kita tidak menyadari kalau Burling ini adalah seorang Mafioso. lebih jahat dari yang lain. Iya. Karena dia yang nyeting semua cerita di situ ya. Meskipun gitu dia perang psikologi dengan Francis gitu kan, tapi ya namanya anak muda ya lebih muda daripada Burling gitu ya. Kibulin. Dikibul lebih saktian Burling ketimbang Iya. Francis gitu. Pengalaman kan dia Lebih kan. pengalaman dia gitu kan. Dan di akhir-akhir cerita juga akhirnya dia sedikit menunjukkan kemampuan dia waktu mudanya gitu kan. Yang Ngebunuh aja udah. Anjing. nangkis tusukannya si Francis, Strut Tusuk tusuk pakai pakai gunting. gunting di leher. Iya. Iya. Dan itu posisinya kayak balasan gitu loh, kayak karma gitu. Si Francis itu kan nembak si siapa? Richie. Richie itu Richie. kan di leher, Iya. gitu kan? Oh iya. Dia ditusuknya di leher. Tusuk di leher gitu. Yang tapi kurang ya. Darahnya kurang moncot. darah, kurang trot. Darahnya kurang trot. Tapi udah cukup segitu sih menurut gua. Ya nggak terlalu lebay. Ya kalau dibandingin film yang sekarang kan slasher sama blood spray itu kan lebay-lebay banget. Menurut gua gini, banyak film luar Hollywood yang modelnya kayak gini gitu loh. Tapi jarang banget film yang kayaknya yang bisa bikin film kayak gini tuh Graham Moore dah. Maksudnya yang film tuh bukan berbelit-belit tapi pembangunan cerita plot twist banyak itu nggak sembarang orang deh dong maksud gua. Iya, enggak. Ini kan bicara saudara luar ya. Maksud gue yang kayak gini-gini tuh harus diadaptasiin Bing sama film lokal, film-film kayak gini The Outfit. Cuman masalahnya kalau misalkan kita Banyak kalau menurut gue banyak kok. Maksud gua misalkan film The Outfit nih ya. Indonesia tidak punya latar belakang mafia-mafiaan. Tapi kan banyak yang dibikin-bikin kayak Sembilan Naga. Kayak Cuman jadi nggak relate. Kalau misalkan film Amerika gitu dibikin kayak gitu relate banget mau kemana pun ya gitu. Kayak misalnya The Outfit ini gitu. Itu memang ada eranya. Iya, masanya di situ ada. Ada eranya. Ceritanya begitu gitu. Di situ kan kita juga ada eranya tahun segitu, tahun-tahun 40-an dan 50-an. kurang di Tahun-tahun ini aja nggak usah tuh, tahun-tahun tahun berapa coba? abis ini deh pas Kalau baru-baru. misalkan film masalah mafia Cina gitu ya. Bukan Cina, orang sini sendiri. Enggak, maksudnya Cina di sini ya, Cina di Indonesia ya. Ketika diceritain kayak gitu-gitu, itu masih relate. Ada cerita-cerita kayak gitu, ada sejarahnya kayak gitu. Kalau misalkan putaran ekonomi di Indonesia gitu, di Hindia Belanda gitu kan, itu adalah orang-orang Tionghoa gitu. Ketika diceritain ada mafia-mafia, ada ceritanya. Tapi kalau misalkan yang memerankan orang Indonesia gitu, bisa nggak punya latar belakang orang Indonesia tuh jadi kayak gitu. Mungkin bisa, tapi kita aja yang terlalu tabu ngeliatnya, Bing. Ya sebenarnya Karena gini, dibikin tabu. Kalau gua lihat ya, permafian di Indonesia tuh di zaman Orde Baru tuh lebih gila, Bing. Gua nggak punya data perbandingan ya dengan negara lain, tapi dari yang gue pelajarin dan dari yang gue tahu, kayak kenapa sih kok Cina di zaman Orde Baru tuh selalu ditongol-tongolin kalau dia adalah cukong, terus koruptor apa. Kan sebenarnya dia tameng doang buat cendana. Sebenarnya itu kan balik lagi permainan mafia. Nih, Gitu maksud gue loh. lu harus inget mafia di sini yang memerankan Politikus institusi. Jangan disebut institusinya. dan politikus juga. Iya, Jadi pokoknya semua ada isinya sama. pokoknya Iya. Itu segaris. institusi yang bisa ini itu gitu. Iya. Bisa memiliki segala macam. Iya. Jadi kalau kata gua, kalau kata lo tadi lo bilang nggak relate, itu kalau kata gua sih nggak ada hubungannya. Di sini dilihat banget mafianya banyak, tapi ketakutan si pembuat filmnya untuk buat film kayak gitu. Masalahnya institusinya masih ada. Jangankan jauh-jauh, film PKI aja deh, yang orang hampir 80% udah melek. Ini yang salah siapa, yang bener siapa? Iya. Itu aja sampai sekarang masih polemik. Film itu soal apa? Buku-bukunya. Bukunya selalu benturan karena ada yang nulis dari Iya. Sumber sono, ini sumber sini. Iya, saling nggak mau kalah versi gitu soal sejarah masa lalu. Kalau di sini kan begitu.
Ntar muncullah anaknya siapa, ternyata nggak begitu, kakek gue nggak begitu dulu, ada yang begitu. Kalau di Amerika, Kan bodo amat. kalau di Amerika mereka bodo amat dan gini, masing-masing punya versi gitu kan, masing-masing punya catatan sejarah. Dan ketika gitu. yang satu bikin film dari versinya dia, Ya udah. nggak akan dipermasalahin. Ntar gue bikin versi gue. Nggak ada tuh. Iya. Kan akhirnya perang karya kan. Iya. Kayak gitu enak. Di sini kan enggak. Kolonoan dulu, pas mau bikin film ini nih, ada hubungan sama bapaknya siapa? Siapa minta izin. Kan ribet banget di sini tuh. Makanya Iya nggak? jadi malas buat ya Kak. Gue mau buat begini kebatasannya Yeah. benturannya banyak nih ya. Benturannya banyak. Benturannya banyak, makanya nggak ada yang minat. Benturannya banyak dan para pelakunya mungkin dan kroni-kroninya masih ada yang hidup. Jadi singgungannya nggak sama orangnya, sama kroni-kroninya. Iya. Anjing kakek gue dijelek-jelekin di film itu gitu kan ya maksud gue. Iya, iya. Kayak gitu-gitu. Jadi nggak akan bisa kita bikin film sejarah yang benar-benar real time dan benar-benar Gue punya cita-cita, siapa tahu ada yang mau ngejalanin cita-cita tapi bukan gue yang ngejalanin. Sejarah di mana harimau Jawa itu bisa punah. Ya, kenapa harimau Jawa banyak, Sumatera juga. Harimau Jawa tuh punah karena ulah tangan manusia. Oh, ini ya apa? Dari zaman kerajaan lu ya kayak diadu, kayak diape gitu ya. Gue benci banget tuh. Maksudnya ya sebenarnya gue ada pikiran bahwa latar belakang kenapa macan harimau Jawa ini harus dimusnahkan karena meresahkan banyak orang di Pulau Jawa. Dianggapnya kayak kan. gitu lu dulu. Dianggapnya begitu. Cuman Makanya dihunting. satu sisi itu harus lestari sebenarnya gitu. Iya. kan. Nah, tapi tidak buat gua pemusnahan itu kayak kejam banget gitu. Gue pengen itu tuh difilmkan gitu. Nggak ada. Walaupun nanti itu film bakal kontroversi sama satu Iya. kerajaan ya. Nggak ada. Ide kayak lu tuh banyak banget deh. Maksudnya ide yang sebagus itu untuk membuka apa sih yang terjadi di negeri ini gitu banyak banget kalau mau dibuka. Cuma Eksekusinya. pertanyaannya yang tadi lo bilang yang menjalankan mimpi lu siapa yang mau? Gak usah jauh-jauh kayak Watchdog. Apa? Watchdog. Watchdog dokumenter itu loh yang itu. Tahu gue yang ini kan apa energi. Itu kan menurut orang yang baca, yang ngeliat video itu kan sebenarnya edukatif. Biarpun tendensius. Buat pengusaha. Terlepas ada yang dirugikan di film itu, di dokumentasi itu, tapi kan ada yang diuntungkan, yaitu edukasi soal di film itu, apapun itu. Yang dirugikan emang tadi gue bilang, makanya yang ditendensiin itu ke pengusaha dan lain-lainnya. Karya sebagus Watchdog ini akhirnya tetap nggak familiar, maksudnya nggak booming. Nggak populer. Karena si pengusaha ini bayar buzzer lagi untuk matiin si film itu, ngerti nggak? Ya. Di sini nggak bakal kayak gitu terus polanya udah. Lo idealis nih, katakanlah modal lo banyak, unlimited deh duit lo gitu. Ngapain juga kalau nggak ada yang dukung di sini? Kalah suara. Susah di sini mau bikin film-film kayak yang nyentil-nyentil gitu. Udah kemana-mana ini, mendingan nilai aja udah. Nilai film. Ya dari lu berapa, Bing? Dari lu deh. Dari dulu. Odong deh. 6,5. Lu, Bing? Lu dulu. Gua 7. Gua juga. Ya enggak. Buat gua 8. Gua suka film-film kayak gini. Apalagi film tentang mafia ya. Apapun itu ceritanya. Karena gua seneng gitu, suka baca buku tentang sejarah mafia, gua 8. Nah, Oh. Kalau lo suka film yang satu TKP kayak gini yang cuman di situ dong, lu nonton apa judulnya kalau nggak salah Payphone. Fences. Payphone ya mungkin itu gue belum nonton. Fences. Payphone tuh lu cuman latarnya lu di telepon umum. Begitu ya udah Oh, ngobrol kayaknya di telepon umum. Iya. sama ini yang di Edge ya. Di Ledge, The Man of the Ledge yang Sama yang di film. pinggir Oh, di Edge yang apartemen yang pengen lompat nggak jadi. Tapi itu kan Nggak tahu ini dia kan, pengen ngerampok. ngerampok bang. Kan banyak tapi sama film ini, film polisi yang jadi call center. Oh ini Di apa Netflix. yang main si iya yang ada anak meninggal disiksa kan sama bapaknya. Iya, dikira disiksa. Iya. Sebenarnya di luar sana maksudnya Hollywood bikin film murah tapi bagus gampang bener ya. Gampang. Film ini kemarin kita bahas tuh The Big Four. bukan Big Four. Apa yang selingkuhan itu? Perfect Stranger. Stranger. Perfect Stranger. Perfect Stranger. Iya kayak gitu-gitu juga satu Iya itu kan sama. tempat Satu doang tempat, kan. apartemen doang.
Terima kasih udah dengerin obrolan seru kita. Emang seru apa? Ya seru lah, masa enggak? Tapi lebih seru lagi kalau follow juga Instagram, TikTok, dan YouTube channel kita di btspodcast.id.